Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Sekarang kita akan membahas sifat kedua bagi para nabi dan juga para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-amanah wa didduha al-khiyanah. Wad dalilu ala dhalika annahum law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimithli dhalik wa la yasihu an nu'mara bi muharramin aw makruhin. Sifat kedua bagi para nabi dan para rasul yang wajib adalah al-amanah. Mustahilnya khiyanah. Apa itu al-amanah? Amanah itu artinya terpercaya atau bisa dipercaya. Mustahilnya khianah. Apa itu khianat? Tidak dapat dipercaya. Hafalkan dulu sifatnya. Kemudian apa dalilnya? Apabila para nabi berkhianat atau melakukan yang makruh, apalagi perkara yang haram, dan itu bukan untuk ketetapan syar'i atau syariat, maka kita pun tentu akan diperintahkan melakukan hal tersebut. Dan itu mustahil kalau kita diperintahkan melakukan yang haram ataupun yang makruh. Sekarang apa itu amanah? Amanah itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau tidak pernah berarti sekalipun tidak. Sering kita dengar, kita membutuhkan pemimpin yang amanah, di mana pemimpin tersebut tidak pernah melakukan kesalahan, setiap janjinya ditepati, tidak pernah salah dalam mengelola sesuatu. Kalau sebaliknya, berarti pemimpin yang khianat kepada rakyat. Intinya, amanah itu selalu memuaskan. Kenapa? Karena perilakunya tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun. Ini definisi amanah secara umum. Tidak pernah melakukan kesalahan, kerjanya selalu memuaskan, diberi tugas selalu selesai. Sedangkan amanah bagi para nabi yaitu terpelihara baik secara lahir ataupun batin dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi ini tidak pernah mencampur adukan perintah dengan yang dilarang. Ketika Nabi melakukan sesuatu, perintah Allah seperti itu ya seperti itu. Tidak pernah dicampur adukan dengan dilarang ataupun dicampurkan dengan sesuatu yang makruh. Kalau kita kadang-kadang dalam ibadah pun kita ada maksiatnya. Ketika sholat ada perasaan sombong. Itu ibadah dibarengi dengan maksiat. Sedangkan Nabi ibadah ya ibadah, 100% ibadah. Kekhusyuannya, rohaninya, batinnya, zahirnya pun sama. Tidak suka menggerakkan sesuatu yang lalai di dalam ibadahnya. Tidak pernah mencampur adukan perintah dengan larangan ataupun dengan perkara yang makruh. Jadi para nabi itu murni seluruh hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Seluruh hidupnya, artinya selama 24 jam itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melakukan yang makruh, jangankan yang makruh, yang khilaful aula atau sesuatu yang tidak pantas pun tidak pernah dilakukan oleh nabi. Bahkan yang mubah pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apalagi maksiat atau perkara yang haram tidak pernah dilakukan oleh para Nabi dan para Rasul. Kenapa demikian? Karena seluruh para Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kata lain, maksum. Apa itu maksum? Kita akan bahas dalam bab selanjutnya. Sekarang kita langsung kepada mustahilnya amanah. Apa mustahilnya dari amanah? Yaitu khianat. Bahwa para nabi tidak dapat dipercaya. Maksudnya, para nabi melakukan sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah.
Ini mustahil kalau para nabi melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah ini menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil para nabi melakukan dosa atau maksiat atau kesalahan sedikit pun walaupun hanya satu kali. Kalau kita berbuat dosa, berarti kita sedang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbuat dosa, maka kita dianjurkan untuk bertaubat. Apa arti taubat? Taubat itu kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Yang tadinya kita jauh dari Allah, tidak sholat, bermaksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah, artinya kita mendekati Allah lagi, kembali kepada Allah. Dan para nabi tidak pernah bertobat. Kenapa tidak pernah bertobat? Karena tidak pernah salah. Para nabi tidak pernah menjauhkan dirinya dari Allah. Jadi untuk apa kembali? Karena para nabi selalu dekat dengan Allah karena tidak pernah berbuat dosa ataupun kesalahan. Katanya, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu adalah makhluk yang suka melakukan kesalahan dan suka lupa. Ini manusia yang lain selain para nabi dan para rasul. Kita, orang yang selalu berbuat kesalahan dan orang yang suka lupa, itu manusia biasa seperti kita. Bukan para nabi dan para rasul. Ini pengecualian bagi mereka. Jadi para nabi itu nggak pernah berbuat dosa walaupun dengan lupa. Camkan ini, para nabi nggak pernah berbuat dosa walaupun dengan lupa. Jika para nabi ada yang seakan-akan, kata-katanya seakan-akan berbuat dosa, ini dipaksa oleh Allah sebagai syariat. Di sini dalam dalilnya, dan bukan untuk ketetapan syar'i atau syariat. Jadi ketika Nabi seakan-akan melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu adalah syariat bagi kita. Bukan merekanya yang lupa, bukan mereka dengan sengaja menjauhkan diri dari Allah. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Seakan-akan beliau ini melakukan kesalahan, yaitu makan buah khuldi, makan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke bumi. Ini bukan kesalahan bagi para nabi, ini bukan dosa bagi para nabi, tapi itu dipaksa oleh Allah untuk apa? Sebagai syariat. Bahwasanya inilah, kalau kamu berbuat satu dosa, akibatnya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertobat selama 40 hari 40 malam kepada Allah. Satu kesalahan, tapi seakan-akan kesalahan ya. Itu ditobati selama 40 hari. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini syariat bagi kita. Ini loh caranya tobat. Baca doa seperti ini. Jadi para nabi itu gak ada dengan kesadaran mereka sendiri untuk menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi itu gak pernah khianat. Gak pernah melakukan kesalahan walaupun hanya satu kali. Jadi kesalahan mereka itu seakan-akan kesalahan. Sebagai apa? Sebagai syariat. Saya ulang-ulang ya, supaya nancep ke otak kita. Jadi kita ini harus punya adab kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jangan gara-gara kita membaca sirah para nabi, kisah-kisah para nabi, kemudian kita mengatakan Nabi Adam pernah berdosa, melakukan maksiat. Kalau saya bilang ini orang kurang ajar, mengatakan Nabi pernah berdosa, Nabi pernah melakukan maksiat, ini kurang ajar orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kesalahan mereka itu bukan kesalahan sepenuhnya kesalahan mereka, tapi seakan-akan kesalahan hanya sebagai syariat untuk kita. Jangan seperti orang Yahudi. Mereka mengatakan
Dosa terbesar manusia siapa? Dosanya Nabi Adam. Kenapa? Orang Yahudi mengatakan Nabi Adam ini menggagalkan rencana Allah yang harusnya manusia ini lahir di surga bukan di bumi. Ini kan tidak adab kepada para nabi. Dikatakan dosa paling besar lagi. Mereka mengatakan kalau seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, maka kita semua akan lahir di surga. Ini tidak adab ya. Bagaimana sikap kita? Kita jangan terpaku kepada Nabi Adam yang makan buah khuldi, tapi kita terpaku pada satu ayat. Bunyi ayatnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ketika para malaikat mendapatkan berita dari Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan khalifah dari kalangan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa maksudnya? Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan khalifah di mana? Di bumi. Fil ardi. Lalu kenapa Nabi Adam di surga? Berarti memang sebenarnya takdir kita itu akan lahir di bumi. Caranya bagaimana? Itu terserah Allah. Nabi Adam mau langsung diturunkan ke bumi bebas. Didorong langsung ke bumi bebas. Jadi jangan terpaku kepada sebab Nabi Adam turun ke bumi. Karena memang kita akan lahir di bumi. Jadi manusia lahir di bumi ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan oleh Allah ke bumi. Cuman asbabnya seakan-akan berbuat kesalahan. Itu pun sebagai pelajaran bagi kita. Kalau berbuat salah ini loh akibatnya. Dan ketika kamu berbuat salah begini loh cara taubatnya. Paham ikhwan? Kemudian Nabi Yunus gara-gara meninggalkan kaumnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita, bukan memberi hukuman. Bagi para nabi itu kata-katanya bukan hukumah, tapi ingin memberikan pelajaran bagi kita. Akhirnya Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang namanya ikan nun. Di dalam ikan sampai 40 hari. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini pun sebagai syariat bagi kita. Beginilah, kalau kamu melakukan suatu kesalahan, taubatnya diantaranya menggunakan doa Nabi Yunus. Jadi bukan betul-betul kesalahan mereka. Ini dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat bagi umat. Sebagai pelajaran bagi kita. Kesalahannya jangan ditiru, taubatnya kita tiru. Kata-kata taubat tadi, Rabbana zalamna anfusana, atau la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini dari siapa? Dari Allah. Yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Yunus, dan kepada para nabi yang lain. Kita kan nggak mungkin langsung ngobrol dengan Allah. Allah tidak memberikan kita ilham langsung seperti itu. Tapi Allah memberikan pelajaran kepada kita melalui para nabinya. Jadi itu hikmah para nabi seperti melakukan kesalahan. Jadi bukan murni dari mereka. Jadi kita harus punya adab. Jangan sampai kita mengatakan para nabi pernah melakukan dosa. Karena mustahil bagi para nabi melakukan khianat atau kesalahan, dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena khianat, berbuat dosa, maksiat, ini sama saja dengan sengaja mencoreng kemuliaannya. Nabi siapa saja, seluruh para nabi tidak mungkin berkhianat. Mustahil bagi mereka melakukan khianat, melakukan kesalahan. Mafhum ikhwan? Apa dalilnya? Kita bahas dalam bab tersendiri. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.